lagi dengan kita Basa-basi Bincang santai bawa inspirasi. Salam kreatif. Oke, hari ini kita akan membahas tentang topik tentang Mobile Legends. Tapi sebelumnya kita Ya. akan memperkenalkan diri kita dulu ya. Ya. Di sini saya Nabil dan Prima sebagai pembicara, dan di sini ada teman-teman dari SMP 10. Ya, bisa diperkenalkan. Nama saya Wildan Lazwardi Fajar dari SMP Negeri 10. Oke, Nama satunya. saya Zeta Vigo Wahyu Putra Sanahan dari SMP Negeri 10. Oke. Oke. Ini berarti Mas Wildan sama Mas Zeta Ya. panggilannya. Oke. Saya dapat informasi kalau kalian berdua ini adalah perwakilan dari teman-teman SMPN 10 dengan nama tim yang Sakiller ya. Ya, Iya betul. betul. Dan kalian itu bertanding di pertandingan MLSWP atau Mobile Legends Sekolah Wijaya Putra dan berhasil mendapat juara 1. Iya, Iya. barusan kemarin Mas. Barusan kemarin ya? Iya, yang diadain sama Sekolah Wijaya Putra kan? Diadain sama Sekolah Wijaya Putra. Iya. Itu kalau nggak salah bulan kapan tuh ya? Bulan Januari, Mas. Januari akhir ya kalau nggak Iya, salah ya. Januari 27 akhir 27. 28. Oke. Ini tim Sakiller dari SMPN 10. Kalau boleh tahu, setim itu ada berapa orang dan siapa aja ya Mas, selain kalian Mas Wildan juga Mas Seta? Tim ada 6 orang. Siapa aja itu? Virus. Virus. Terus Zeta sendiri. Zeta, Ya. Saya Wildan, Wildan. Erlangga. ya. Fajri. Oke. Arlega. Arlega. 6 orang itu ya. Kalau boleh tahu, aku ingin tanya sama Mas Firman juga kepo juga. Iya nih. Ini kok bisa sekolah? Ini kan sekolah kan tempat pendidikan ya, Iya, di tempat mana kita biasanya itu belajar menuntut ilmu kan Mas? betul. Kok ada sampai sekolah bisa mendukung sekolahnya untuk di ajang game kayak gini? Kalau menurut Mas Wildan dan Mas Zeta, sekolah SMPN 10 ini seperti apa dalam mendukung ekstra game ini? Kan kalian kan mewakili sekolah SMPN 10 juga. Kalau apa itu mendukung ya apa itu dari transportasi, terus apa ini transportasi, terus dari perizinan untuk keluar sekolah mengikuti lomba gitu. Oke. Ya, Oh, itu diizinin dari diizinin sekolahnya dari ya. sekolahnya. Oh iya. Berarti apa namanya, kalau perwakilan dari sekolah, apakah dalam pembentukan timnya itu ada sangkut paut pihak sekolahnya atau kalian yang milih sendiri timnya Kita itu? yang milih sendiri. Kita yang milih sendiri, tapi dulu dipilihin sama apa itu pembina. Oh, pembina. Siapa pembinanya kalau boleh tahu? Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Oh, ada di Fajar. sini ya orangnya ya. Oh, Oh ya, iya. itu beliau. Monggo Pak. Iya. Pak Fajar sendiri itu sudah jadi pembina atau bisa dibilang coach nggak sih? Bisa nggak? dibilang Bisa coach? dibilang coach, bisa dibilang Pembina juga. Oh, dua-duanya ya jadi Oh, satu. Ngerangkap jadi satu. nih. Udah berapa tahun dibina sama Pak Fajar? kita sendiri baru 1 tahun. Oh, Tahun kemarin barusan. 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 Oh, Ya. Barusan dibina sama Pak Fajar. Setim juga barusan jadi setahun yang lalu. Iya. oh, tapi udah menangin 2 kali. kejuaraan nih Heeh. lomba. Yang pertama MLSWP sama Ekspresi MKKS. Atau Iya. malah ada lagi atau yang kita nggak tahu? Iya Ada mungkin. ada lagi. Boleh tahu apa itu? Semangga Fantastic Competition. Itu kapan tuh, bulan berapa itu? Udah tahun kemarin Tahun sih. kemarin. Oh, tahun kemarin. Itu juara berapa itu? Juara Juara pertama. Juara 1 Wah, juga. keren 3 ya? banget sih Mas. Tim yang baru terbentuk sekitar berapa? Setahun. Satu Setahun tahunan lalu. ya, udah menangin berbagai kejuaraan nih. Iya. Kalau boleh tahu itu gimana sih latar belakangnya bisa terbentuk tim yang sekarang namanya apa namanya? Sharkiller. Sharkiller. Ya, Mungkin boleh bisa- diceritain Iya. latar belakangnya, gimana cara kalian membentuk satu tim tersebut? Kumpulnya dulu lah, kumpulnya Ya. dulu. Kumpulnya dulu Heeh. itu pas dulu itu ada 5 orang aja. 5 orang saja. Oh, Iya. iya. Kayak gini, ini Pak Fajar itu nyari player-player di sekolah, Pemain. muter-muter kan, Buat ke ikut kelas turnamen. ya, buat ikut turnamen. Disuruh apa itu?
pihak sekolah. Ya enggak. Apa itu ya kayak inisiatif lah. Oh, Oh, dari inisiatif. Pak Fajarnya sendiri. Eh, Oh, ya terus. terus itu milihnya itu ke kelas-kelas terus acak. Acak. Pertama Acak. timnya itu acak. Oh, tapi yang minat sama itu atau Yang yang Mobile sering Legend. bermain Mobile Iya. Legends aja. Oh, berarti meskipun aja tetap dipilih yang minat aja, yang Iya. mau aja. Oh ya. Iya. Terus kalau dari itu, dari keacakannya bisa sampai ini, kan awalnya kan 5 kan ya awalnya. Ya awalnya 5. Terus apa namanya? Gimana ceritanya ada satu anak yang nyempil ini? Nah ini gimana ceritanya nih? Kan awal 5 terus 1, ada sistem kah atau ngerasa kamu bisa nih masuk, kita masukin aja gitu. Atau mungkin pas ikut turnamen itu ada satu yang nggak bisa, jadinya kita butuh satu pemain lagi nih Iya. yang kita ngerasanya ada yang kalau ada yang nggak bisa itu ada satu pemain pengganti gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih kak. Oh. Ah. Oh berarti ada kayak momen kayak gitu. Ya. Bisa diceritain momennya mungkin? Momennya mungkin dulu itu kita satu tim, jadi yang satu roster ini kelas 9, yang 4 kelas 8 toh. Iya. Iya. Nah itu yang satu ini udah lulus kak. Nah Oh, kita bingung. lulus. Oh Nah, Iya. Kayak kehilangan satu Ya, pemain kehilangan kan, satu. soalnya udah lulus. Ya udah lulus. Ya, terus jadinya kalian mutusin nih buat Buat nyari cari satu pemain satu lagi. pemain lagi. Oh, terus itu gimana kalian nyarinya, atau kalian milih acak atau gimana? Kita kenalan nggak sih? ya kenalan juga ya. Terus kita kan juga sering sparring toh. Ya, Sparring, oh saling antar bareng. kelas lain. antar kelas-kelas lain. Oh, Iya. ya. Oke. Berarti ada histori di mana kayak ada anggota lama yang udah lulus, lulus. lalu Yes. cari penggantinya. Iya. Terus kalau nama sendiri Sackiller, kalau kita bahas Indonesia kan adalah pembunuh hiu. Waduh, apa nih maksudnya dari nama itu? Bisa diceritain mungkin latar tolong. belakang kenapa harus Sackiller gitu namanya, atau ada apa ini dengan hiu? Kalau nama sendiri sih mungkin dari apa itu kayak squad Mobile Legends sendiri kan Oh. namanya juga Shark Killer dari dulu itu. Oh, berarti apa namanya? Ini Namanya itu diambil dari Nama guildnya, nama nama guild atau ya, squad. Ya. Squad. Tapi untuk latar belakangnya kenapa harus Sackiller itu random aja gitu? Random. Kayak kepikiran aja Kayak gitu. lebih ngeri. Oh, kan pas iya, itu, iya, iya. kan kelas 8 kan masih kayak Ya lagi itunya. ya Lagi lucu-lucunya. milih nama-nama itu yang kelihatannya ngeri gitu. Betul. Sackiller. Tapi kalau aku lihat nama Sackiller ini menjadi doa buat mereka. Sak sendiri kan artinya hiu, killer adalah pembunuh. Pembunuh hiu. Kalau difilosofikan, hiu itu adalah hewan yang ganas. Ya. Sementara itu di 3 turnamen yang telah mereka lewati, mereka sudah menundukkan teman-teman atau musuh-musuh yang ganas-ganas itu. Jadi bisa dibilang. Ya. Nah, Jadi filosofi dari nama tim mereka sendiri itu bisa diterapkan dengan baik sama tim mereka gitu kan. jadi anggap aja musuh-musuh kalian itu adalah hiu dan kalian berhasil membunuh tanda kutip untuk menundukkan mereka dan kalian bisa menang juara 1. Wah, keren banget sih. Tapi aku boleh tahu nggak dari tiga turnamen itu kalian berenam sempat ada perombakan atau penambahan anggota atau bagaimana? Dari dulu ada berapa kan nggak? dari dulu itu 6 anak kok. 6 anak doang nggak ada? Nah, Ada tapi perombakan nggak ada apa? apa ya, yang lulus terus ditambahin 1. Ya. Oh, cuman itu aja berarti ya. Iya, Berarti ada dari yang nambahin 1 sampai sekarang itu tetap nggak ada perubahan. Nggak ada. Wah, keren banget sih. Berarti ini chemistry-nya udah kebentuk banget ya. Ah. Terbukti dari sudah menangin berbagai turnamen maupun lomba-lomba Mobile Legends kan. Ya kebukti sih. Ya mungkin kalau ada turnamen sejatim mungkin kalian bakal ikut lagi. Tapi bentar lagi mau lulus ya. Iya, Iya. bener Wah, lagi. Sayangnya. Oh. Soalnya di tahun kemarin seingatku ada Ada di Cito yang Itu ikut. ikut. Tapi sampai mana paling jauh? 16. 16 besar. 16 besar. Wah. Itu pas tim kita itu kepisah. Oh, kepisah Oh, maksudnya? Jadi Maksudnya? saya belum ikut. Oh, belum bisa. ikut. Terus Oh. ini kan diacak sama apa itu pembinanya itu. Diacak. Berarti puncak-puncaknya setelah turnamen Cito Terus itu. Ya? turnamen Cito Iya, itu. setelah turnamen Cito itu XML. Oke. Oh, lagi. pertama kali SML itu. Pertama kali XML lah kemarin. Oh, Oke. oke. Tapi Prima, apa namanya? Ya. Kan
tiap tim kan ada tugasnya masing-masing ya. Oh, Kayak contoh iya. ada 5 orang yang bertanding dalam Iya, satu pertandingan. bener. Yang pertama pasti ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya, bagi teman-teman yang nggak tahu ada banyak role di sini. Ada Iya, kayak mid laner, EXP laner, ada jungler, ada roam, ada mid. Kalau kalian nggak tahu ini anggap aja kayak bola lah, ada yang penjaga gawang, ada yang back, ada yang penyerang utama dan sebagainya. Nah, di Mobile Legends ini ada 5 role. Nah, aku pengen tahu dari teman-teman SMP 10 ini yang di depan sini ada Mas Wildan dan juga Mas Zeta. Kalian berdua dari Mas Wildan dulu deh. Masuk ke role apa nih? Expilen. XP-lane. Wah, yang bagian ngedepanin nih mas. Ngedepanin dan juga ngerusuh formasinya musuh ya. Ya, biar setupnya berantakan. Ah. Wes, keren banget. Kalau Mas Zeta, Kalau saya sendiri role-nya god laner. good laner. Wah, Iya. bagian nge-carry tim ini mas. Ngasih Saya damage kira. ya. Iya. Tapi jangan salah, good laner Iya. dan juga EXP laner itu saling berhubungan. Melengkapi. Di mana meskipun good laner adalah apa ya, hero damage-nya besar, Iya. tapi gampang mati, Ya, darahnya gampang tipis. mati. Iya, Nah, benar. butuh perlindungan dari teman-teman seperti Wildan XP ini, laner. EXP laner, Ya. badannya tebal, bisa masuk ke itu. Nah, kerjasama tim seperti ini itu Nah. bisa kita terapkan ke dunia pendidikan juga, kayak ya mungkin kerja kelompok sendiri. Sama. Ha-ha. Iya. Coba kita tarik ya ke yang agak lebih dipahami masyarakat umum. Kerja kelompok, ngerjain tugas. Kalian pernah nggak ngerjain tugas presentasi? Oh, kamu yang nyari datanya, aku yang masukin, lalu kita yang bersama-sama presentasi. Ada nggak tugas kayak gitu kalian? Ada. Nah, apa namanya? Kalian ngerasa nggak ilmu-ilmu komunikasi, ilmu-ilmu kerjasama yang kalian dapatkan di game Mobile Legends itu diterapkan di dunia sekolah? Di sekolah kalian pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sih pernah. Apa coba bisa diceritakan? Pas itu kan aku disuruh nyari kayak materi gitu kan. Iya. Materi. Nah, itu dimasukin sama temanku satunya ini. Oh. Masukin materinya di PPT gitu. Ah. Iya. Kalau terus sesudah itu kita itu presentasikan bareng-bareng. Hmm. Nah, presentasikan bareng-bareng itu gantian. Oh. Gantian. Habis itu ditanya-tanyain sama teman-teman yang Lainnya, yang kelompok lainnya, lain. ya. Ya. Terus kita jawab, berdiskusi, terus kita jawab apa itu satu-satu itu. Oh, jadi gantian ya, saling Gantian melengkapi. jawabnya. Ya, saling melengkapi. Oh. Jadi bisa diterapin nih ternyata mas ya. Kerjasama tim yang ada di game itu ternyata bisa kita terapkan juga di dunia pendidikan nih. Betul, karena kalau kita lihat emang di game Mobile Legends ini adalah game yang berdasarkan dari kerjasama tim. Ya. Kerjasama tim yang mana membutuhkan tiap individu. Nah, kalau kita lihat di kerja kelompok dalam mengerjakan PR, peran kalian yang sudah dibagikan itu penting. Kalau satu aja nggak ngerjakan, pastinya tugas nilainya berkurang Iya, ya. Kayak Terus lebih berat juga. Ya, jadi Iya, meskipun lebih berat. ada cuman satu yang ngerjain tapi empatnya ya apa kayak dalam tanda kutip itu apa namanya kurang memberikan kontribusi. Beban. Ya. Itu hasilnya kan nggak jadi kurang maksimal nih. Iya, kalian pernah nggak sih ngerasa, ya apa namanya kalau kita bertanding itu kan mengeluarkan yang terbaik buat tim kita kan ya. Tapi pernah nggak kalian ngerasa, aduh temanku lagi buruk-buruknya main atau kayak lagi Istilahnya lagi bad play lah bad katanya. play atau kalau kita bilangnya Bad beban. Ya. Itu mungkin kata kasarnya, tapi kalau kata entengnya apa namanya kalau kita paham bad Ya, perform bad atau perform. sedang jelek penampilannya. Itu gimana cara kalian untuk mengingatkan? Ya kan tiap orang kan punya caranya masing-masing untuk mengingatkan kan ya. Itu gimana cara kalian mengingatkannya? Saling ngedukung aja sih mas. Saling Jangan ngedukung. ngeblame. Jangan ngeblame itu kayak nyalahin gitu Ya, ya. Ya, nyalahin. jangan saling Ya. nyalahin gitu mas. Betul. Meskipun nggak dia lagi kondisi ngefit itu jangan di kayak di ece atau di apa dihina-hina gitu ya. Oh, saling support berarti intinya. Iya, soalnya pernah aku main Mobile Legends, aku jadi jungler. Ya tahu kan kalau jadi jungler itu ada Retri. satu buah objektif atau hal yang harus dapatkan, itu adalah rebutan objektif yaitu Lord. Nah, kalau nggak dapat, nah kadang kalau aku dapat temen yang nggak jelas nih, ada yang bilang
aduh retrinya bau kamu nggak bisa main, uninstall aja gamenya. Aduh, Itu kan biasanya malah bikin kita jadi nggak semangat main. betul ngedown. Tapi kelihatannya mereka punya cara yang lebih bagus untuk Ya, mengatasinya. nah ini nih harus dicontoh karena cara mereka buat nge-support teman mereka yang lagi bad perform itu juga bisa diterapin di dunia pendidikan juga Mas ya kan. Emang luas sih fungsinya itu, tapi Iya. emang ya orang tua sekarang itu kalau lihat game, kalau nggak ada hasilnya mereka bakal apa sih nak, buang-buang waktu. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Bener. Pernah. Coba diceritain mungkin awal-awal masuk ke dunia game, sebelum masuk ke turnamen ya, itu ada nggak momen-momen dimana orang tua kalian tuh kayak apa namanya Nentang gitu. nentang? Ya. Nah, itu kamu itu kerjain PR aja udah, nggak usah main game gitu. Buat apa sih main game buang-buang waktu gitu Iya. kan. Tentang sih enggak kayak apa itu, Lebih ke enggak, apa? lebih kayak enggak dibolehin main lama-lama game. Oh, dibatasi. iya. Batasin waktunya. Buat Ah. belajar ada, buat main game ada. Berarti masih diberi kesempatan untuk main. Diberi. Iya, masih. Berarti nggak kayak 100% kamu nggak boleh main game gitu. Iya. Oh, berarti masih diberi kesempatan ya. Kalau Mas Zeta sendiri? Kalau saya sendiri juga kurang lebih sama seperti teman saya. Wildan. Oh iya. Iya. Oh, berarti nggak ada yang kayak orang tuanya kayak Larang. udah nggak usah gitu, nggak sampai nggak ada. Enggak sampai kan sampai gitu. Tapi kalian pernah ngeyel apa ya istilahnya, bangel itu bahasa Indonesia apa ya? Kayak apa ya? Ya ngeyel sih Mas. Ngeyel lah. Ya. Pernah ngeyel nggak kayak kalian dibilangin main game itu sehari cuma maksimal 2 jam. Kalian pernah nggak sampai begadang malam gitu terus ketahuan, pernah nggak? Sering sih Kak. Dimarahin juga kan. Dimarahin juga. Makanan sehari-hari. Apa sih. hukumannya itu? Hukumannya biasanya kalau biasanya sih besoknya nggak boleh main lagi kan. Wah. Disita nggak tuh HP? Dipegangin HP. Lah, Oh, iya. aduh. Tapi emang sih orang tua itu khawatir juga kalau anaknya terlalu banyak juga. Emang sih begadang nggak baik, tapi seru. Makanya bikin candu kan Mas. Bikin candu, tapi ya kalau kebanyakan juga nggak boleh juga karena Iya. sebagai apa ya? Emang game itu seru dan juga ada jalur prestasi yang bisa didapatkan. Iya. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang harus dilakukan. Belajar. Iya. Belajar, ibadah. Tapi ini bicara soal orang tua ini buat di zaman sekarang ini Mas. Masih aku sering lihat nih banyak orang tua yang kayak nggak ngebolehin anaknya masuk ke dunia itu e-sport. Karena kan prinsip orang tua zaman dulu itu kan sukses itu harus kayak jadi dokter, jadi pokoknya Polisi, ya, berseragam. intinya kita berseragam terus gajinya kayak tetap gitu kan. Namun kan sekarang dari makin berkembangnya zaman itu kan makin luas nih Lapangan profesi pekerjaan. ya, lapangan pekerjaan yang akan kita dapatkan. Dan lapangan pekerjaan itu juga nggak harus jadi yang berseragam juga kan. Iya. Bisa kita lewat hobi kita disalurkan, bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi pendapatan. Namun kan sekarang itu banyak orang tua yang masih terpaku di prinsip orang-orang zaman dulu yang Iya. harus mewajibkan anak-anaknya itu berseragam. Nah itu gimana cara kalian kalau misal itu ada orang tua yang menentang hobi kalian, misal kalian itu ingin menekuni dunia game ini Sampai buat jadi atlet e-sport. iya, kan itu kan bisa jadi keuntungan buat kalian sendiri, bisa menghasilkan uang. Tapi orang tua kalian itu menentang, itu gimana itu? Misalnya kayak gitu gimana? Ya. Gimana cara kalian kasih paham nih? Kita mengimprove diri sendiri aja sih Mas. Buat ngebuktiin kalau aku ini bisa di bidang ini, bisa apa ya? Dibuktikan? Istilahnya membuktikan diri kalian gitu ya. Ya betul. Tapi kan udah 3 kali juara ini Iya. udah bukti nggak sih? Wah itu sih harusnya nggak bisa kayak tinggal kasih pialanya aja, kasih ke ini loh aku udah menang juara. Masa sih nggak dibolehin menekuni dunia ini kan? Ada nggak reaksi-reaksi yang kalian kayak puas kalian dapat piala, orang tua kalian sempat wis nggak usah main game, tapi kalian sugih pakai piala, mereka itu responnya kayak gimana itu? Pernah kalian cerita nggak waktu kalian menang 3 kejuaraan itu, kalian cerita ke orang tua kalian atau gimana? Ya yang jelas kita cerita. Oke, terus jadi- gimana responnya tuh kalau? Sebenarnya ya
Bangga sih mas. Bangga. Iya. Oh. Sesenit juga bangga. Atau mungkin ada kayak kaget, oh ternyata dari game itu kita bisa ngasilin uang gini gitu. Bisa ngasilin prestasi. Ya, awalnya sih Bisa kaget. ngasilin prestasi juga kan. Jangan uang dulu, prestasi dulu. Oh, iya. Uang nomor 2. Ya, Oke. belakangan aja lah. Iya, apa namanya? Emang kalau dari segi orang tua dan sebagainya, ini kan kita kan beda generasi ya. Ya, emang ada ke pola pikir yang sedikit berbeda. Tapi kalau kita jelaskan dan juga kita buktikan, ya mereka bakal luluh juga kok. Bahkan pihak-pihak sekolah yang dulu itu ngelarang untuk bawa HP. Dulu tuh kan sekolah kan ngelarang bawa HP. Waktu itu sekarang Mas, ada. sebelum Kenapa? Covid ya. Hah? Iya. Ya itu apa rata-rata sekolah itu nggak ngebolehin bawa HP kan? Iya, Ya benar ya. betul. Iya. Oh, Sebelum Namun Covid. kan karena seiring Covid. berkembangnya zaman Covid apalagi kan harus yang bawa HP. pakai HP. pakai HP ya. Iya, jadi sekarang bisa dibilang efek dominonya besar ya, dari Covid boleh bawa HP, ada ekstra, terus jadi juara. Iya. Besar juga efeknya. Oke. Coba kita, itu kan tadi dari faktor terdekat ya, kayak keluarga, sekolah, terus lingkungan. Nah, ini apa namanya, kalau dari kita coba tarik mundur lagi ke turnamen yang kalian lewati kemarin. Kalian sudah menangin 3 pertandingan, tapi kita coba bahas spesifik di MLSWP, di mana kalian jadi juara 1. Nah, ada nggak momen di mana kalian itu terpukul mundur sama musuh, terus kalian komunikasinya itu gimana supaya sabar terus nahan dulu, cari momen atau gimana? Bisa diceritain kah? Mungkin disebutkan nama teman-teman yang berperan itu juga bisa. Ingat gak? Ono gak? Kalau kalah sih Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Waduh, salah Waduh. tanya ini kelihatannya. Berarti dari awal sampai akhir game itu kesulitan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. nggak ada sama Masa sih sekali. nggak pernah kayak ada momen comeback gitu? Nah, kita cepet mas. Cepet. Oh, yang cepat Ya, ya. itu 9 menit itu tak end. Berarti kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Iya, gitu. menang. Oh, berarti nggak ada dalam kondisi kayak comeback itu nggak ada. Nggak ada. Wah. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mobile Legend ini gamenya itu nggak menentu. Kayak contoh, kalau sepak bola itu kalau udah 2-0 ya, udah 2-0, yang unggul ya itu aja. Tapi kalau Mobile Legend Bisa ngambil. Iya. meskipun kondisinya lagi menang, tapi bisa dibalikan semudah membalikan tangan dan akhirnya ke comeback. Ke comeback itu artinya tim kita barusan saja unggul tinggi-tingginya, bentar lagi menang, tapi karena satu kesalahan kalah langsung. Karena tujuan utama memenangin game Mobile Legends ini kan buat ngancurin turret base terakhir kan. Hancurnya base atau rumahnya Jadi musuh. sebelum base atau rumah musuhnya itu hancur masih ada kesempatan ceritanya. Dan mereka tadi cerita kalau Iya. tidak ada apa namanya kesulitan sama sekali dari awal hingga akhir game menang terus. Untuk informasi, Mobile Legends itu untuk match paling lama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Itu paling lama rekor dunia ya, 40 Iya, 40 benar. menit ya. Di M series kalau nggak salah. Nah, tapi mereka berhasil melakukan dengan cepat. Apa ya? Setiap pertandingan dengan cepat. Berapa tadi? 7 sampai 9 menit sebenarnya. 7 sampai 9 menit. Nggak sampai 10 menit. Nah, aku pengen tahu nih rotasi. Nah, rotasi itu Iya. apa? Nah, rotasi itu adalah pergerakan tiap tim dalam game itu dari awal hingga akhir game. Nah, dan biasanya yang menentukan kita unggul di game tersebut biasanya dari rotasi awal kan, Mas. Bisa diceritakan nggak? Maksudnya ada nggak? Ini mungkin agak spill strategi sih, tapi Iya. ya pingin tahu aja. Kalian strateginya itu seperti apa? Kayak apakah jungle-nya harus dibantu 4 orang? Apakah rusuh atau gimana? Yang sudah paten kalian tentukan sendiri. Yang biasanya menjadi rotasi itu kalian itu, rotasi kebiasaan. Dari awal game sih kita suruh orang kita rusur jalurnya musuh. Oke. Ya, Oke. dia keluar retri mas. Oke. Oh, mancing buat keluar Mancing retri. Dia keluar retri. Oh ya. Terus plating itu kita juga harus full. Jadi, Maksimalin plating. maksimalin plating. platingnya. Betul. Oh, berarti di GP itunya. Gold Iya, betul. maupun XP-nya. Di GP atas bawah. Oke. Lalu kalau dari segi turtle, ini kan ada objektif yang namanya turtle di tengah-tengah game ya. Iya. Nah, itu kan bisa dapatkan kalau membunuh turtle bisa berhasil mendapatkan gold yang lumayan banyak, diratain juga ke tim-timnya. Nah, itu ada nggak momen dimana kalian kalau ada turtle, udah kita fokus turtle-nya aja, atau kalau ada turtle kita fokus warnya aja dulu? Kalau ada turtle kita
sesuaiin kondisi sih mas. Kalau Contoh? kondisi kita misal junglernya kalah level, kita fokus ngancurin turretnya dulu. Oh, Oh. berarti kalian nggak mancing turtle-nya, Nggak, kalian nggak. objektif yang lain. Iya, objektif yang lain. Tapi kalau turtle-nya dibatalin sih, terus level kita udah sama dengan mereka, kita lebih milih turtle. Turtle aja. Iya juga ya, kalau dari segi level jungle emang ya. Kalau Iya. dari kalau junglernya kalah level itu damage dari retribution-nya Retribution, ya. berkurang dan chance untuk mendapatkannya berkurang Lebih juga. berkurang juga. Jadi mending kita seimbangin dulu atau enggak kita juga harus lebih tinggi dari musuhnya level jungle-nya. Ini dibuktikan kalau ada satu momen aja, satu faktor saja yang kurang itu bisa dimanfaatkan atau harus dijaga. Kayak Ya. tadi bilang, jungle-nya masih kalah level sama jungle-nya tim SMPN 10 atau Sakiller. Ya. Mereka mencoba untuk nggak ngambil turtle-nya, ambil turret-nya dulu. Nah, ini strategi yang bagus nih buat teman-teman yang mungkin lagi kesulitan ngatur rotasi awal nih, bisa dicontoh rotasi dari tim Shark Killer ini. Karena udah kebukti kan Mas, Betul. 3 kali juara nih. 3 kali juara. Oke, ini kan ada banyak hero ya. Tadi kan tentang strategi dan sebagainya. Aku coba pengen tanya Mas Wildan dan juga Mas Heta. Mas Wildan itu kan EXP laner ya? Betul ya? EXP laner, hero poolnya apa saja saat turnamen itu? Kalau aku sih, kalau nggak di ban ya, Ya. lebih sering Freya, Apalagi? Oh, Freya. terus Dirot, Hmm? sama Khalid. Khalid. Oke, berarti oke. lebih ke EXP yang ngasih damage ya? Iya, lebih ke yang bisa nge-carry juga. Jadi Iya. nggak hanya ngasih tahan badan tapi bisa nge-carry gamenya juga berarti. Kalau Mas Heta? Kalau saya sendiri lebih sering pakai Bruno, Cloud, sama Brody sih. Bruno, Cloud sama Berarti Brody. yang golden yang lagi meta sekarang nih. Oke. Tapi bisa dibilang dari kedua ini aja, kita kan nggak tanya-tanya sama teman-teman yang ada di bawah sini ya. Ya. Ya apa namanya, kita off camera aja ya. Ya. Sementara Nah. kan ada Mas Wildan sama Mas Heta di sini. Perwakilannya aja. Udah cukup lah. Tapi dari ini kita coba lihat Freya ya. Freya di mana adalah karakter yang jalan dan memberikan damage dari basic attack. Nah, itu kalau kapan harus ambil Freya, kapan untuk tidak ambil Freya? Karena kan Freya tidak cocok di semua kondisi game kan. Karena ya emang sakit, cuman kan kalau sekali masuk itu kadang nggak bisa keluar lagi kan pas war. Nah, kapan tuh? Kapan ambil, kapan enggak? Kalau lepas sih ambil Mas. Kalau Otomatis pas ambil. langsung ambil. Oh, berarti di auto semua pick. kondisi. Iya, di semua kondisi. First pick berarti ya. Iya. Karena hero Kita power. kondisiin aja dari tim sendiri. Oh, gitu. berarti yang nyesuaiin itu timnya bukan Iya. itu Freya-nya ya. Iya. Oh. Terus pakai makro juga kalau kalah gitu. Oh iya. Oh iya benar. Bagi yang belum tahu, makro itu adalah kondisi map dan juga pembacaan map dan sebagainya. Tapi teman-teman yang di sini ada spoiler nih, kalau ada si Wildan ban aja Freya-nya. Iya. Ya, tapi Kalau nggak ketemu apa-apa. nih. Tapi iya kan kalau ban Freya kan ya mikir-mikir juga, Iya, masih kan. banyak hero lain yang bisa di ban. Apalagi kan masih mertimbangin hero meta sekarang kan. Hero meta sekarang banyak kali Mas. Oke, berarti auto pick-nya Freya. Kalau Mas Eta, Kalau saya sendiri sih Bruno sih. auto pick-nya Bruno. Bruno. Itu lepas apa, kalau nggak di ban auto pick atau gimana? Kalau nggak di ban nggak auto pick juga sih mas. Oh. Lihat MM-nya musuh. Oh, berarti Berarti lebih nyesuaiin kondisional. Ya kondisional. Berarti nggak kayak Mas Wildan yang dimana pasti auto pick ya, tapi ini beda lagi. Oke, tapi kan dari setiap karakter ini kan game-game juga, tiap karakter punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya Freya, kekurangannya adalah dari segi rotasinya dan juga dari segi apa ya, anti-CC-nya. Dia nggak punya anti-CC, sekali kena CC sudah mokat atau sudah kalah aja gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya kan kalian tergantung sama tim kalian masing-masing. Iya. Nah, biasanya untuk ada Freya, contohnya musuh banyak stunnya kayak Iya. Franco dan Franco. sebagainya. Itu siapa dan pakai hero apa yang biasanya untuk nge-cover si Freya? Sini biasanya itu kalau ada hero Franco atau hero-hero stun lainnya itu teman-temanku itu inisiatif untuk mengeluarkan stun itu, kayak bisa Dimancing keluar. ngedodge. Oh, Ngedodge kan bisa ya Mas.
dodge. Terus apa itu kalau ultinya kayak stun-stunnya udah masuk semua, aku masuk langsung. Oh berarti timnya ini yang berkorban rela ngeluarin CC-nya musuh demi apa Mas apa Bisa masuk, Mas Wildan iya, bisa Mas masuk. Wildan ini bisa masuk freanya ya. Oke. Oke, jadi itu pentingnya kerja sama tim ya. Emang Mas Wildan ini kita bilang Mas orangnya aja ya, karena di sini ada banyak penonton juga yang nggak tahu juga. Mas Wildan ini lemah terhadap stun, tapi teman-temannya rela untuk menjadi samsak stun. Setelah musuhnya sudah ada, setelah musuhnya ngeluarin semua skillnya, otomatis nggak ada kan, masih cooldown atau Iya. masih waktu untuk lanjut kembali. Mas Wildan masuk dan akhirnya musuhnya rata. Jadi inilah kerjasama yang dimiliki oleh teman-teman dari Resimen 10 itu terbukti nyata dan bisa dibuktikan kalau ada hal seperti ini itu bisa dimanfaatkan di dunia nyata juga, seperti kayak tadi kerja kelompok dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini lagi Mas Prima. Iya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Coba Iya. tanyakin yang mana ya? Yang strategi musuh ini bagaimana itu? Oh, oke. Di sini ada beberapa pertanyaan ini yang mau disampaikan sama yang off kamera ini nih. Yang pertanyaan mana, Mas? Ini yang strategi musuh. Oh, ini ada satu pertanyaan yaitu bagaimana cara kalian buat mengatasi strategi musuh saat bermain? Lebih kayak jalan pikir. Oh, kalau gini harus gini, gitu harus gitu. Gimana tuh? Cara counter strategi musuhnya gitu. Dari awal kita udah press aja sih sebenarnya. Apa? Kita press aja. Nge-press musuhnya. Hanya nge-press aja. Oh, main agresif. Main Iya, agresif betul. ya. Berarti tipikal gameplay tim kalian itu agresif. Agresif Agresif. tapi Ah. jangan lupa apa itu objektifnya. Oh, oke. Iya sih. Kadang Iya, kalau benar. sudah agresif, kadang lupa ngeblunder, comeback. Iya. Nah, tapi ini pentingnya itu dan juga disiplinnya itu. Iya, itu yang susah sebenarnya. Ngomong-ngomong masalah disiplin, Iya. gamenya kan disiplin ya, harus jaga minion, clear lane dan sebagainya. Kalian pernah nggak kalau di sekolah itu nggak disiplin dan dihukum guru? Kalau saya nggak pernah. Oke. Oke. Kalau Zeta Kayak saya Rajin pernah nih. sih. pernah. Aduh, padahal jaga lane-nya aja disiplin tapi kok bisa kena. Nah, ini apa ya? Kadang kalau murid atau teman-teman kita sendiri atau diri kita sendiri ngelakuin hal yang kita suka, kita itu bisa disiplin. Tapi kadang kalau kita terlalu dikekang, Iya, biasanya Iya. tambah malah nggak mau aku gitu kan. tadi kenapa tadi? Tadi gak disiplinnya itu gara-gara kalau upacara tuh harus pakai topi. Oh, pakai Iya, topi. Topi, dasi. Tapi tahu nggak kenapa harus pakai topi sama dasi? Padahal kan sekolah kan kita cuma datang terus mendengarkan guru ngomong Belajar, terus terus menerima ilmu. Ya. Tahu nggak kenapa harus pakai topi sama dasi? Kayaknya sih biar rapi aja mas. Biar rapi. Biar rapi. Iya, emang rapi Iya juga ya. sih, Karena topi dan juga dasi itu kan gambaran orang-orang kantoran ya. Iya, cuman menurutku kenapa harus pakai topi sama dasi mungkin tujuan utamanya sih disiplin sih yang pasti. Disiplin. Iya, karena bisa dilihat representatif anak yang disiplin sama enggak kan bisa dilihat dari yang enggak bawa topi sama yang enggak pakai dasi. Iya. Oke. Nah, ini aku juga mau tanya lagi. Tadi sudah bahas tentang kedisiplinan yang bisa diterapkan. Atau mungkin agak miss ya tadi ya. Soalnya tadi kena juga. Tapi ya pasti kalian ada momen di mana di real life atau di kehidupan nyata kalian disiplin. Ya cuma ya nggak apa-apa lah. Tapi kita coba tanya lagi. Di sini kalian itu kan dalam membentuk tim ada role-role yang harus diisi. Nah, kayak tadi si Wildan jadi EXP laner sementara Zeta sebagai good laner. Nah, pertanyaanku ini tuh gimana cara kalian tuh menemukannya? Kayak apakah harus latihan bersama atau gimana historinya? Storynya sih ya begini. Latihan bersama guys. Latihan bersama. Iya, latihan Tapi pas bersama. waktu kalian pertama kali terbentuk itu udah kayak kamu udah posisi awalnya emang god lane, kamu itu udah XP, jadi semuanya saling melengkapi atau ada yang dua role yang tabrakan nih? Iya. Awal-awal gitu. Awal-awal udah kebentuk Udah dari kebentuk. kebentuk itu udah dibicarain masing-masing. Tapi ada yang kurang chemistry.
Oh, Chemistry-nya chemistry. kurang gitu. Ya wajar sih masih awal-awal. Masih ya kan, awal-awal, Mas. kan. Ya. Kalau langsung kebentuk chemistry-nya malah aneh kan Mas. Nah iya. Karena Ya. kan belum ngejalanin turnamen bareng gitu-gitu. Terus untuk ngelatih atau memperkuat chemistry. Chemistry itu adalah kedekatan satu sama lain sehingga antara orang itu bisa tahu isi hatinya. Jadi ini adalah hal yang bisa dimanfaatkan untuk permainan tim. Nah, jadi kompak, istilahnya kompak. Nah, gimana cara kalian meningkatkan chemistry atau kekompakan kalian? Kita sering-sering mabar bareng, terus ikut turnamen offline gitu Mas. Oke. Offline Oh, online. iya. Lawan-lawan yang tim lebih jago gitu. Oh, jadi Tim yang buat lebih jago. melatih mesti Mas buat bukan buat cuma chemistry aja kan, buat mekaniknya juga Emosi. bisa meningkat, emosi juga bisa lebih stabil. Ya. Pengalaman juga ya itu paling penting. Pengalaman yang paling Iya. penting. Oke. Terus kalau dalam ini tadi kan Bahas chemistry. ya chemistry. Ya, Nah, chemistry. chemistry antar pemain dan kalian kan untuk mempertingkatkan chemistry antar pemain itu main bersama dan ya kayak gitu. Ada nggak jadwal khusus sendiri gitu? Kalau kayak jadwal mabar gitu loh. Main. Ya. Itu tidak ada sih Mas. Tidak ada. Ya kita kalau mau main Tinggal main. Oh, sesuka hati. Ya, sesuka hati. Kayak Oh, kita ya. chat gitu di grup, kan ada grup Oh ya, sendiri. mabar. ya. Dari seminggu itu kira-kira ada hari yang bolong nggak? Maksudnya berapa dalam 7 hari ada berapa hari yang pasti ada latihan atau main bareng? Kalau hari sih nggak tentu ya Nggak Mas. tentu, Mas. Kita jarang mabar sih. Kalau Sejarah saat ini. mabar. Tapi juaranya 3 kali. Wah. Apalagi sering mabar. Aduh, nggak tahu. Waduh. Ya emang sih latihan itu sedikit penting. Bukan sedikit Bukan penting, sangat penting. Sangat penting sih Mas. Sangat penting. Bahkan bisa sampai juara 3 kali. Dari latihan sendiri. Kalian pernah nggak? Kalian kan sering ikut turnamen di luar, tapi kalau di dalam atau di sekolah kalian sendiri itu ada nggak lomba-lomba gitu? Untuk khusus sekolah kalian sendiri SMP 10. Ya, Mas Mil. Classmate. Tapi timnya bisa. Oh, timnya kepisah. Kenapa tuh? Iya. Sesuai kan kelas. Oh, sesuai kelas. Beda kelas toh. Oh, kalian semua beda Beda kelas kelas. semua. Beda kelas semua. Nah, dari kelas berapa semua ini? Kalau kalian bisa sebutkan. Aku dari kelas 9E. Kalau saya 9C. 9C, terus lanjut. 9B. 9B, 9K, 9L. Ada lagi terakhir. 9H. Waduh, pecah semua. Beda-beda kelas semua nih Mas. Itu Papa aja itu coachnya itu. Iya, berarti dari macam-macam kelas ya. Kalau kalian ngadain gitu pernah nggak kalian jadi panitianya? Nggak Kita nggak pernah sih. Nggak Mas. pernah. Belum ya? Belum OSIS pernah. sih yang dari OSIS yang Oh, dari panitia. Berarti kalian yang ikut itunya classmate-nya. Iya, Iya. betul. Terus kalau classmate itu menang terus. Kan kelasnya beda-beda. Beda-beda. Oh iya sih, Kan jadi terpisah ya. kepisah. Jadi ikut kelasnya masing-masing. Iya. Oh, tapi Ikut yang kondisi tim yang di kelas. oh iya, ya itu campur acak-acakan. Tapi yang dari sini ya ada pernah menang classmate Oh, kelasnya. pernah. Siapa? Siapa? Mas Siapa? Cyrus 9H. Si Virus 9H. Oh, itu juara satunya. Iya. Oke. SMP 10. Yes, lain kali sparring sama SMP Wijaya Putra ya. Ya bisa lah. Jadwalkan nanti. Kebetulan saya juga yang ngatur SMP Wijaya Putra. Oke. Oke, ini kelihatannya waktunya sudah mepet juga nih, Iya. Mas Prima. Oke. Wah, Ini gak ngobrol-ngobrol kerasa tentang pendidikan dan juga Mobile Legends emang seru juga sih topik-topik kayak iya gini. karena banyak ini topik juga lumayan menarik sih Mas karena kan orang-orang awam itu melihatnya kalau game itu masih kurang meyakinkan buat jadi hobi maupun profesi buat masa depan kita kan. Cuman sebenarnya kan game juga bisa jadi sarana yang cukup meyakinkan buat kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu. Oke. Iya. Oke, sebelum ditutup mau tanya. Mas Wildan, Mas Zeta. Mau lanjut kemana? SMA atau SMK? Gak apa terserah. Ini jam berapa? Apa? 3 ya. Gak apa terserah. Ya udah. Bebas dah. Ya bebas. Kalau aku SMA 6, SMA 6, Oh
Oke. SMA Negeri 2 SMA Negeri 2. sama SMA Negeri 5. Oke, Oke, SMA Negeri jadi 5. SMA semua nih Mas Oke. ya. Kalau Mas Seta? Kalau saya sendiri sih lebih memilih yang dekat aja sih Mas. Dekat. Dekat rumah. SMA 11, SMA 12, kalau enggak SMA 6. Oke, Oh. tapi nggak apa-apa lah, Iya. apapun sekolahnya, tapi hubungan jangan sampai lupa kalau kalian pernah setim di Iya. Sakila. Kalau bisa, kalau meskipun pas lulus sudah beda sekolah, tetap sering main, sering ketemu kan, sering mabar. Oke, wes nggak apa-apa kalau kalian pisah tapi tetap mabar atau bahkan ketemu lagi nostalgia mabar atau ikut turnamen umum. Nah, iya pernah itu sama yang udah lulus. Wah, sampai udah lulus. Wah, berarti masih jalin hubungan nih. Betul. Bagus itu. Ah. Karena buat di kedepannya juga relasi itu penting kan Mas. Buat main nyari kerja pun juga kita harus saling jalin hubungan. Betul. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu semua pasti bisa dihubungkan lagi karena yang sudah jauh-jauh masih bisa terhubung lewat HP dan sebagainya. Tapi karena waktunya sudah habis, kita tutup ya. Oke teman-teman, di sini kita basa-basi, bincang santai, bawa inspirasi. Saya Nabil dan teman saya Prima Ya. dan Mas Wildan dan juga Mas Seta, kita undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.